Persiapan menghadapi balapan Valencia berjalan penuh tensi untuk dua pembalap muda Indonesia, Kiandra Ramadipa di European Talent Cup dan Veda Ega Pratama di Junior GP. Keduanya tampil kompetitif sejak sesi latihan, menunjukkan potensi besar untuk bersaing di barisan depan. Kiandra memulai pekan balapan dengan sangat impresif. Pada sesi pre-practice 1, ia menempati posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 42,293 detik. Lalu pada pre-practice 2, ia kembali menempati posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 42,821 detik. Pada sesi pre-practice, ia kembali menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 42,459 detik. Lalu pada sesi kualifikasi, Kiandra menempati posisi ke-6 dengan catatan waktu 1 menit 41,888 detik. Performa Kiandra di dua sesi latihan bebas tampak sangat stabil dengan 2 kali finish posisi kedua, menunjukkan kecepatan dan konsistensi sejak awal. Meskipun turun 1 posisi di sesi praktis, ia tetap mempertahankan tempo dan mengakhiri kualifikasi dengan catatan waktu terbaik 1 menit 41,888 detik. Mengamankan start untuk posisi ke-6 pada balapan nanti, posisi yang sangat ideal untuk menyerang sejak tikungan pertama. Perjalanan Veda juga tidak kalah menarik. Pada sesi pre-practice 1, ia menempati posisi ke-6 dengan catatan waktu 1 menit 39,174 detik. Lalu pada free practice 2, ia turun 1 posisi ke posisi 7 dengan catatan waktu 1 menit 38,828 detik. Dan pada sesi practice, ia turun jauh ke posisi 14 dengan catatan waktu 1 menit 38,463 detik. Lalu pada kualifikasi, Veda menempati posisi ke-11 dengan catatan waktu 1 menit 38,041 detik. Veda memulai sesi latihan dengan cukup kuat di posisi 6 pada free practice 1. Kemudian sedikit turun ke posisi 7 pada free practice 2, meskipun berhasil mempertajam catatan waktunya. Tantangan muncul pada sesi praktis ketika Veda terlempar ke posisi 14. Namun ia mampu bangkit saat sesi kualifikasi dan memperbaiki catatan waktu menjadi 1 menit 38,041 detik. Menempatkannya start dari posisi ke-11. Meski bukan ideal, kecepatan Veda terlihat meningkat sehingga peluang naik ke rombongan depan tetap sangat terbuka. Race 1 Junior GP Valencia menjadi tantangan besar untuk Veda Ega Pratama. Tidak seperti para rivalnya yang telah memiliki banyak data dan pengalaman di sirkuit Ricardo Tormo, karena sebagian besar dari mereka turun sebagai wildcard Moto3 pada pekan sebelumnya. Veda benar-benar menjalani balapan pertamanya di trek ini. Nama-nama seperti Marco Morelli, Brian Uriarte, Jesus Rios, Casey O'Gorman, Hakim Danis, Zen Mitani, hingga Adrian Kurkes sudah memiliki modal kuat sejak awal karena tampil sebagai wildcard di Moto3 minggu lalu. Start berlangsung solid untuk Veda. Begitu lampu merah padam, ia langsung merangsak ke posisi ke-10. Sementara Marco Morelli langsung melesat menjauh dari kelompok, meninggalkan Brian Uriarte di posisi kedua. Memasuki lap kedua, Veda harus turun kembali ke posisi 11 setelah disalip Hakim Danis. Balapan berlangsung cukup stabil tanpa banyak perubahan posisi bagi Veda Ega Pratama. Hanya satu momen signifikan terjadi pada lap keempat, ketika Zen Mitani menyalip dan menurunkannya ke posisi 12. Namun Veda langsung membalas dengan overtaking bersih pada lap berikutnya untuk kembali ke posisi 11. Balapan mulai berubah 8 lap menjelang finish. Casey O'Gorman mengalami masalah teknis dan harus masuk ke pit, sehingga Veda otomatis naik ke posisi 10. Sejak saat itu, ia mempertahankan ritme dan menjaga jarak dari pembalap di belakang hingga garis finish. Di depan, perebutan podium berlangsung sengit, namun akhirnya komposisi 3 besar tidak berubah. Marco Morelli yang dominan sejak lap pertama keluar menjadi juara, sementara Brian Uriarte di posisi kedua dan Jesus Rios di posisi ketiga.
Sementara itu, Veda Ega Pratama mengakhiri race 1 di posisi ke-10. Hasil yang cukup solid mengingat ini adalah debutnya di Valencia dan menghadapi barisan pembalap yang jauh lebih berpengalaman di trek tersebut. Race 2 menjadi mimpi buruk bagi Veda Ega Pratama. Padahal semuanya terlihat menjanjikan sejak start. Begitu lampu padam, Veda melakukan start yang sangat baik dan langsung merangsek ke posisi 9. Menunjukkan agresivitas dan tekad tinggi untuk memperbaiki hasil di race pertama. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Memasuki lap kedua di tikungan pertama, Veda Ega mengalami crash ketika sedang berada dalam rombongan tengah yang sangat padat. Insiden tersebut membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan. Hasil ini terasa sangat pahit, terlebih karena hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-17. Sebuah momen yang tentu ingin dirayakan dengan hasil baik di lintasan. Akhir yang mengecewakan untuk menutup musim, terlebih setelah performa mengesankan Veda sepanjang tahun 2025. Meskipun begitu, kecepatan, perkembangan, dan mentalitas kuat yang ia tunjukkan sepanjang musim menjadi modal besar menuju musim berikutnya. Race terakhir European Talent Cup 2025 berlangsung sangat seru sekaligus dramatis. Terutama bagi Kiandra Ramadipa yang datang ke Valencia dengan satu misi penting, mengamankan posisi 3 klasmen akhir di musim debutnya. Start dari posisi ke-6, Ramadipa sempat turun satu posisi ke posisi 7 pada lap pertama, setelah pertarungan ketat di tikungan awal. Namun pembalap muda Indonesia itu tidak panik dan mulai membangun ritme balapnya. Lap keempat, Ramadipa kembali ke posisi 6 dan perlahan memperkecil jarak dengan kelompok terdepan. Balapan mulai berubah 8 lap menjelang finish, ketika Ramadipa akhirnya berhasil bergabung dengan grup terdepan. Momentum semakin berpihak kepadanya. 7 lap menjelang finish, naik ke posisi 5 setelah overtaking bersih terhadap Karpusin di trek lurus. Lap berikutnya naik ke posisi keempat setelah menyalip Carlos Cano di titik yang sama. Tak lama kemudian, Ramadipa menyodok ke posisi 3 setelah melewati Alex Longarella. Perjalanan comeback Ramadipa dari posisi 7 ke posisi 3 seolah membuka kembali harapan podium dan peluang mempermanenkan posisi ketiga klasmen akhir. Namun drama terjadi di 4 lap menjelang finish. Ritme Ramadipa sedikit menurun dan ia kembali turun ke posisi 4, tertinggal sedikit dari 3 pembalap terdepan. Meskipun demikian, ia masih berada dalam pertarungan sengit untuk memperebutkan podium. Puncak tragedi datang 2 lap menjelang finish, saat berduel ketat dengan Lorenzo Fritelli, murid Akademi Valentino Rossi. Terjadi kontak yang membuat Ramadipa terjatuh dan tidak dapat melanjutkan balapan. Crash tersebut sekaligus memupuskan harapannya mempertahankan posisi ketiga klasmen di musim debut yang begitu cemerlang. Akhir balapan terasa pahit untuk Ramadipa, bukan karena kurang cepat, tapi karena insiden yang terjadi ketika ia sedang berjuang di posisi depan dan menunjukkan performa terbaiknya.